beliau terasa ada ininya lah ya, ada interaksinya nih. Kan kalau ditutup semua nggak enak ya. Ini saya lihat di sini ada beberapa nih alumni. Ada Pak Rizal nih dari Pak Rizal tuh di mana ya? Saya lupa. Beliau alumni TSK nih, alumni TS Training Stroke Comprehensive yang kedua. Kebetulan orang tuanya juga qadarullah lagi sakit stroke ya. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan segera. Tapi alhamdulillah informasi terakhir perkembangannya sangat lumayan bagus banget malah, bukan lumayan lagi. Dari yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa nelen, hanya tiduran doang, nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Tapi sekarang udah bisa makan. Nah, Pak Rizal ya, ada ya, ready ya. Pak Rizal dari mana ya? Saya lupa. Pada Aceh, Ustaz. Oh iya, maaf ya. Dari Aceh, Masya Allah. Siap. Masya Allah. Ini ada Bu Rusmawati juga tuh alumni kita. Oke, saya share screen dulu. Banyaklah ini alumni kita nih dari HMA. Nanti apa teman-teman juga bisa bisa dapat informasi dari mereka. Ini acara malam hari ini kita adalah ada spesial webinar kesehatan ya. Judulnya itu tiga tanda Anda berpotensi terkena stroke. Nah, jadi untuk menentuk atau biasanya gini ya. Kita itu sebelum orang itu terkena stroke, biasanya kita bisa 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 apa ya? Bukan bisa menebak ya, tapi sudah bisa mengetahui ciri-cirinya begitu ya. Ini kayaknya gejalanya mau mengarah ke stroke nih, kayak kayak kemarin nih. Saya baru dapat pasien stroke itu, tapi 1 bulan sebelumnya itu udah saya pegang. Ya, jadi 1 bulan sebelumnya dia hanya minta dipijit gitu kan, dipijit di bagian tertentu karena merasa sakit. Tapi ketika saya terapi, kemudian saya lihat ini kok kayak ada tanda stroke gitu kan. Tapi karena memang apa namanya keluarganya tidak begitu terlalu aware gitu. Akhirnya ya udah gitu, hanya hanya terlintas saja gitu informasi yang saya sampaikan. Akhirnya benar ya. Berselang sekitar 2 pekan kali ya dari saya terapi itu langsung terkena stroke, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit 3 hari ya kan. Habis itu pulang dari rumah sakit, kemudian manggil saya lagi, manggil saya lagi ya, baru minta tolong gitu. Kemudian saya tanya, ibu di rumah sakit diapain? Nggak diapa-apain katanya, gitu kan. Cuma diinfus, dikasih obat. Terus habis itu suruh pulang, suruh pulang. Jadi ya begitu ya. Jadi ini nanti teman-teman dari materi malam hari ini bisa mengetahui gitu ya. Baik untuk secara personal ataupun untuk keluarga ataupun mungkin nanti untuk teman-teman, saudara atau orang lain. Jadi nanti kalau kita ketemu mereka, kita langsung bisa informasikan gitu. Ini bukan 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 suzon ya. Kadang begitu masalahnya kalau kita kasih info ke orang tuh. Jadi eh, apa orang itu bilangnya nakut-nakutin, orang itu bilangnya kita nyumpahin, kita doain dia gitu kan. Padahal kita secara keilmuan mungkin lebih memahami atau lebih tahu dari awal sehingga kita mencoba ngasih tahu ke dia gitu. Ya ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ilmu ini buat teman-teman dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Oke, ini alhamdulillah Ustadz Andi Hasbi sudah ready. Saya mungkin sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ini apa namanya lagi di luar ya. Ya, lagi ketemuan sama alumni TSK, Training School Komprehensif yang kedua, Pak Ahmad namanya. Wah, Pak Ahmad tuh satu Beliau, kamar tuh kemarin sama saya. ya, Pak Ahmad Sujatmoko ya. Beliau habis menceritakan banyak miracle, banyak kejadian bahwa setelah ikut training suruh komprehensif, beliau itu tadinya orang yang nggak bisa mengalami kelumpuhan, bahkan divonis dokter itu usianya nggak lama gitu ya. Nah, karena penyakit yang cukup parah. Lalu kemudian, alhamdulillah, kalau kasih kesempatan kedua lah bahasanya, lalu beliau
belajar terapi stroke, dan hari ini melalui itu kan ada teknik itu, Kang Tommy, saya teknik pijat telinga tuh, ya, atau Mm-mm. kabatake telinga. Jadi ada satu pengusaha besar, dia sedekahnya luar biasa. Nah, pengusaha ini udah ngabisin duit banyak banget buat telinga berdengungnya. Mm-mm. Saya aja waktu itu untuk ngobatin telinga berdengung itu 2 juta lebih tuh dulu, berapa tahun yang lalu, nggak sembuh. Lalu orang ini dipijat, pijat telinga itu yang di training itu komprehensif, simpel, cuma berapa gerakan ya, itu jauh berkurang. Dan karena terapi itu beliau dihadiahi umroh sama si pasien. Masya Allah. Bahkan bahkan beliau, abangnya sama Pak Ahmadnya ini rencananya akan ikut training trip gitu. Rencananya akan ikut Masya training trip Allah. apa untuk tahu lebih dalam lagi tekniknya seperti apa. Kok bisa gitu. Jadi beliau sekarang, Pak Ahmad itu buka terapi gratis di Ba'da subuh waktu syuruk di masjid. Gitu, Masya Allah, siap. di masjid. Nah, tadi pagi dia dapat lagi apa transferan dari salah satu pasien stroke-nya yang udah habis 2 mobil buat berobat terapi stroke, nggak sembuh-sembuh, udah berobat dari mulai yang medis non medis sampai habis 2 mobil nggak sembuh-sembuh. Nah, terapi sama Pak Ahmad. Jadi tadi saya ke Tangerang ya, untuk ketemu beliau, kita bahas tentang studi kasus ini. Masih ada orangnya Ustaz? Sudah dia mau ikut dari rumah, ini webinar ini. Dekat soalnya rumahnya Siap, di sini nggak siap. jauh. Masya Allah. Siap, siap. Mudah-mudahan miracle-miracle atau keajaiban-keajaiban itu juga bisa didapat oleh teman-teman semua ya, lewat jalur manapun ya. Termasuk salah satunya kalau di kita itu jalur spesialis stroke tadi. Baik, Ustadz, ini sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk menerima materi yang dahsyat di malam hari ini. Tiga tanda gitu ya. Ini tiga tiga tanda penting untuk kita bisa mengetahui apakah kita, keluarga, tetangga, atau orang lain yang mungkin kita temui gitu kan, itu bisa terserang stroke gitu kan. Cuman ya habis dari webinar ini teman-teman ya, kemudian jangan tiba-tiba langsung nunjuk-nunjuk ya. Lu kayaknya mau kena stroke lu. Oke, itu aja. Saya mempersilakan waktunya kepada Ustadz Andi Hasbi untuk sharing kepada kita. Padahal Ustadz, Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Jelas ya? Ya, karena saya lagi ada di ini di kafe, kafe kopi Aceh. Ya, Kak, bentar. Oke, teman-teman, bulan ini kita akan ngebahas healthy series kita tentang stroke. Ya, beberapa hari yang lalu saya ngebahas tentang eh, 3 tanda tubuh kita sedang tidak sehat. Nah, teman-teman, saya mau tanya deh, siapa di antara Anda yang yakin bahwa, atau bukan yang yakin, yang ingin terbebas dari stroke? Coba tulis di kolom chat, katakan saya. Siapa di antara Anda yang ingin terbebas dari serangan stroke? Karena seperti yang kita tahu bahwa stroke itu eh, penyakit yang tidak bisa dideteksi, betul ya? Ada nggak ketika kita ke rumah sakit misalnya, lalu kita bilang, dokter bilang, Pak, Bapak nih kemungkinan kena stroke 2 bulan lagi gitu, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Gitu ya. Kalau dokter bisa memperkirakan seseorang ini akan hidupnya berapa lama lagi dari penyakit yang diderita, penyakit tumor atau kanker ganas misalnya, tapi dokter atau medis gitu ya tidak bisa tuh mendeteksi berapa bulan lagi seseorang kena stroke. Nah,
Kenapa bisa terjadi begitu? Karena itu terkait dengan pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah, ada trombosis atau emboli, ya. Ada penyakit-penyakit lain yang mana itu sangat berpotensi terhadap penyakit stroke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tiga tanda bahwa kita akan kena stroke atau tidak, ya yang paling mudah datang aja ke rumah sakit, lalu kemudian kita cek menggunakan MRI misalnya di area jantung atau di eh, area kepala begitu ya, apakah ada emboli, emboli itu plak gitu di pembuluh darah kita atau tidak, gitu kan? Nah, paling seperti itu. Tapi kan itu biayanya tentu tidak murah, tidak mudah juga, repot harus datang ke rumah sakit, ngantri dan segala macamnya gitu ya. Maka yuk kita pelajari malam hari ini tiga tanda di mana ketika kita mengetahui ini, paling tidak kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, terutama keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, yang mungkin hari ini eh, memiliki tanda-tanda ini gitu ya. Atau juga mungkin eh, tetangga-tetangga terdekat gitu ya, kerabat-kerabat kita. Siapa di antara sahabat-sahabat yang hari ini kena stroke, yang ikut malam hari ini, atau yang keluarganya ada penderita stroke di keluarga Anda atau di tetangga Anda yang hari ini kena stroke? Ada? Boleh tulis di kolom chat. Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri Sonjaya. Oh, ini Bapak saudaranya Pak Son Haji bukan? Son Haji yang viral itu, bukan ya? Bukan, beda ya Pak ya? Beda. Beda Pak Heri boleh beda dong? orang tuh, beda orang. Oh, beda orang. Iya, iya, iya. Beda orang. Pak Heri, boleh dong disampaikan Pak? Ini Bapak bilang saya. Maksudnya gimana nih Pak? Ya, ada saudara juga sih yang sakit stroke. Ya. Gimana Pak? Saudara sakit stroke udah saya terapi 2 kali. Awalnya dia nggak Oke. bisa berdiri bangun. Alhamdulillah sekarang udah bisa bangun. Oke. Bapak terapis berarti ya? Ya, Alhamdulillah. tidak refleksi sih sebenarnya. Refleksi. Oke. Sekarang lagi menangani orang stroke, begitu Pak ya? Betul. Masih Siap, saudara. siap. Saudara. Siap. Ya, nanti mudah-mudahan kalau Pak Sanjaya, Pak Heri ikut training stroke komprehensif akan dapat keilmuan yang lebih lengkap lagi seperti yang tadi didapetin sama Pak Ahmad. Pak Ahmad Sujatmoko ya. Beliau tuh buta sekali tentang terapi gitu ya. Tapi terus alokasi miracle-nya luar biasa lah. Gitu. Bahkan bisa dapat umroh dari pasien. Saya aja dihadiahi umroh sama pasien itu setelah 18 tahun saya nerapi. Baru Allah kasih satu orang yang saya terapi terus sakit jantung terus saya terapi, akhirnya bisa menaklukkan Gunung Bromo bareng sama saya, padahal sakit jantung. Akhirnya pulang dari situ beliau pengen berangkat umroh sekeluarga, terus saya disertakan di umroh Ramadan 20 hari, Masya Allah, lebarannya di sana. Tapi itu saya dapetin setelah 18 tahun saya nerapi. Pak Ahmad, Masya Allah ya, baru mau 2 bulan ikut training stroke komprehensif, langsung Allah kasih rezeki luar biasa. Dua Mudah-mudahan minggu, Pak, oh 2 minggu ya, 2 minggu. Masya Allah, baru 2 minggu tuh, belum 2 bulan. Mudah-mudahan Pak Heri dan teman-teman yang lain juga dapat keberkahan yang sama, bahkan lebih dari itu ya, melalui wasilah terapi. Baik, ini ada ibu sahabat saya, ada paman, ada tetangga, ada kakak ipar, dan segala macam. Kira-kira teman-teman, eh, mereka yang kena stroke itu, yang mungkin berinteraksi dengan teman-teman sebelum mereka kena stroke, ada nggak sih tanda-tanda yang sahabat-sahabat sehat baca dari wajahnya, dari keluhannya, ada nggak?
Atau tiba-tiba aja kita dengar hari ini ngobrol sama kita, ketawa ketiwi, atau lagi pengajian bareng, kok tiba-tiba tuh yang kena stroke ya? Ada nggak yang keheran-heranan begitu? Atau teman-teman sahabat saya, kayaknya nih orang kena stroke nih, bakal kena stroke nih gitu. Ada nggak? Lebih lebih seringnya kaget kok tiba-tiba kena atau tahu tandanya? Saya mau tahu dulu nih. Kalau kita teman-teman sahabat-sahabat sehat sudah tahu tanda-tandanya ya kita sudahi berarti webinar ya. Gitu. Yuk, boleh ditulis di kolom chat. Tiba-tiba kena berarti kaget gitu ya. Hah? Kena stroke? Gitu ya kayak gitu ya. Kemarin sehat, kemarin masih ngobrol-ngobrol gitu. Kemarin masih ketawa ketiwi, masih kerja gitu. Atau jangan kemarin kenanya pagi malam gitu. Sorenya masih ngobrol gitu. Ada juga. Ya bikin kaget ya. Nah, teman-teman, memang eh, nggak tahu ya. Betul, Pak. Banyak kan dari kita tuh memang kita tidak tahu tanda-tanda orang yang akan terkena stroke. Nah, berarti menurut sahabat sehat, penting banget ya kita tahu tanda seseorang berpotensi terkena serangan stroke. Menurut teman-teman, penting atau penting banget? Boleh jawab ya. Penting atau penting banget sih tentang ini? Penting banget. Penting banget. Oke, kalau penting banget, saya boleh nggak minta tolong ke teman-teman, ke sahabat sehat, 1 menit saja, ya, 1 menit saja. Teman-teman buka WA hari yang sekarang, di mana teman-teman sahabat sehat dapat info broadcast ini, kemudian kirim broadcast ini ke grup-grup ya atau ke WA Japri orang-orang yang ada di kontak teman-teman. 1 menit saya kasih waktu. Mau nggak kira-kira? Sebelum saya mulai nih, karena nanti kalau kita mulai kan akan berbeda gitu ya, orang masuk di tengah jalan gitu ya. Makasih Pak Heri, mau. Kira-kira sahabat sehat berkenan nggak? Mau nggak untuk nge-share broadcast ini ke grup-grup? Saya kasih waktu 1 menit ya. Siap. Oke. Kang Tommy, kita kasih 1 menit sebelum saya mulai masuk. Habis itu baru kita mulai. Siap. Sudah. Oh, Masya Allah. Siapa yang sudah boleh nih? Ditulis di kolom chat. Sasa. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Iya. Karena kita yakin begitu banyak orang-orang yang kena stroke itu dia sendiri nggak tahu gitu bahwa dirinya berpotensi terkena stroke. Orang tuanya, ya, saudaranya. Gitu. Saya ke Lampung, waktu itu saya ngisi training stroke private untuk eh, sepasang pengusaha, gitu ya. Masya Allah, Bu Rusna, sebelum masuk sudah di set. Itu ayahnya kena stroke, kakak ayahnya kena stroke, terus saudaranya kena stroke. Oh, ya, luar biasa tuh. Jadi kita nggak tahu banget gitu ya tanda-tanda itu seperti apa, sehingga kemudian kayaknya ini penting banget. Yang kadang kita ngerasa biasa aja gitu, enggak deh kayaknya gitu, cuma kecapean doang. Nah itu sering ya orang stroke itu sering ngerasa di tubuhnya ada masalah, tapi dia cuma berpikir kayaknya cuma kecapean aja deh. Kayaknya karena telat makan deh. Suka ada yang begitu tuh. Ini kayaknya karena telat makan. Ini kayaknya karena masuk angin. Seringnya gitu. Ini kayaknya karena masuk angin deh. Ini kayaknya karena tadi malam kehujanan deh. Masya Allah Bu. Ya, makasih banyak. Oke, baik. Sahabat sehat. Kita mulai ya. Jadi sebenarnya bahwa tanda-tanda seseorang terkena potensi terkena stroke itu banyak banget. Variabelnya banyak banget. Salah satunya yang pertama, kita dari penyakitnya dulu deh.
diabetes. Oke. Diabetes yang tinggi dan berlangsung lama itu akan membuat seseorang lebih mudah terkena stroke. Kenapa begitu? Saya sampaikan. Pertama, diabetes itu berarti karena terlalu banyak kadar gula dalam darah. Darah itu panas, teman-teman. Gula kena panas, jadinya apa? Pernah lihat air gula? Gula dicampur air, dipanasin. Kalau udah panas sampai mengering jadi apa? Karamel. Gitu ya. Berarti mengeras. Terbentuklah plak. Sama dalam tubuh kita, ketika kadar gula itu tinggi, lalu gula itu ada di pembuluh darah, dia memanas, lama-lama dia mengeras menjadi namanya plak gitu. Nah, kemudian plak ini bisa terbawa ke otak, ke pembuluh darah otak. Misal gitu. Teman saya kasih analogi ya. Ini pembuluh darah. Anggaplah ini pembuluh darah jantung besar ya. Nah, pembuluh darah di otak itu tidak sebesar ini. Dia kecil, gitu ya. Nih, besar, kecil. Kalau di sini plaknya di bawah, ukurannya lebih kecil dari ini, bisa lewat ya. Betul ya? Pasti bisa lewat dia mengalir. Ketika dia masuk ke sini, otomatis si plak itu akan punya potensi tersumbat. Betul? Gitu ya. Dia akan punya potensi tersumbat. Nah, kalau terjadi penyumbatan, terjadi penumpukan, akhirnya jalur yang ke sini, yang ke sel-sel otak itu akan tidak bisa masuk, tidak bisa teraliri oksigen, tidak bisa teraliri nutrisi, berarti selnya rusak. Nah, serangan itu disebutnya serangan stroke iskemik atau penyumbatan. Gitu ya, penyumbatan pembuluh darah otak. Nah, stroke itu kan dua. Ada penyumbatan, ada pecah, ada hemoragik, ada non hemoragik atau iskemik. Sebenarnya ada satu lagi yang disebut namanya orang awam bilang stroke ringan atau disebutnya transient ischemic attack atau stroke ringan karena sumbatan iskemik tapi hanya berjalan sebentar, tidak lama gitu ya, hanya beberapa jam saja lalu kemudian ngalir lagi atau beberapa menit lalu kemudian ngalir lagi tuh si plak itu jalan lagi gitu ya. Akhirnya hanya sebentar aja kelumpuhan, bisa 1 hari, ya bisa 2 atau 3 hari, habis itu udah dia bisa normal lagi. Nah, ketika itu terjadi, itu merupakan tanda akan terjadi serangan stroke yang lebih besar, gitu ya. Tadi kita masuk ke diabetes. Kenapa diabetes itu bisa terjadi serangan stroke itu seperti itu. Yang kedua, hipertensi. Ketika terjadi hipertensi, itu berarti tandanya pembuluh darah kita mengecil. Pembuluh darah yang besar, ketika hipertensi, maka dia akan punya mekanisme mengecilkan otot, mengecilkan si pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darahnya mengecil, otomatis tekanannya jadi tinggi. Makanya jadi tekanan darah tinggi, karena tekanannya itu tinggi. Hipertensi, gitu ya. Ketika tekanannya tinggi, sementara pembuluh darah itu, pembuluh darah di otak itu, ya, pembuluh darah di otak itu dia mengecil, lalu kemudian ada sumbatan plak di situ, maka bisa terjadi iskemik. Tapi kalau dia dinding pembuluh darahnya ini, kulitnya dinding pembuluh darahnya ini tidak lagi elastis atau terjadi kerapuhan pembuluh darah, maka yang terjadi adalah hemoragik, pecah pembuluh darah. Karena tekanannya tinggi, tapi dindingnya rapuh, gitu ya. Kayak selang, udah kelamaan, lama-lama getas. Yang tadinya dia lentur jadi getas, gitu ya. Nah, maka kemudian ini pecah pembuluh darah atau disebutnya hemoragik, perdarahan. Nah, itu ditandai biasanya dengan hipertensi. Nanti saya akan masuk kepada seberapa sih secara kuantitas gitu ya, angka potensi-potensi serangan stroke di hipertensinya, di diabetesnya. Kemudian yang ketiga kolesterol.
Ya, itu juga sama. Yang keempat itu asam urat. Nah, hati-hati buat orang-orang yang kena asam urat, hati-hati karena itu tandanya salah satunya ginjal Anda ada gangguan. Ketika ginjal Anda terganggu, maka hormon kortisol atau hormon adrenal itu bisa membuat si pembuluh darah mengecil. Ketika pembuluh darah mengecil, tensinya tinggi. Nah, gitu ya. Pembuluh darah mengecil, tensi naik. Pembuluh darah melebar, tensi turun. Oke. Maka ketika ginjal kita ada masalah, lalu hormon adrenal atau hormon kortisol itu keluar, otomatis pembuluh darah akan mengecil. Nah, maka orang yang kena asam urat itu terjadi gangguan di organ ginjal, gitu. Ini penyakit umum dulu ya, diabetes, kolesterol, terus apa lagi? Hipertensi, asam urat. Kalau karena jantung, iya, di jantung itu eh, hipertensi kan jantungnya pompanya jadi kencang, ya. Tapi bukan jantungnya yang sebenarnya bermasalah itu, tapi si pembuluh darah kita yang sudah tidak elastis. Pembuluh darah kita yang sudah terjadi kerapuhan pembuluh darah. Elastis itu kayak gini teman-teman. Ini elastis nih, berarti kulit saya ini masih elastis. Kalau udah keriput, susah kan gitu ya. Diginiin nggak balik tuh. Nenek-nenek kayak kakek gitu ya. Kalau diginiin dia nggak balik tuh berarti udah tidak elastis kulitnya. Sama di pembuluh darah juga begitu. Kalau dia sudah tidak elastis, ya dia nggak balik. Nah, maka apa sih yang menyebabkan pembuluh darah tidak elastis? Yaitu kekurangan kolagen. Kolagen itu adalah jaringan ikat. Kolagen itu seperti semen yang ada di tembok. Di tembok itu ada bata, ada pasir, ada air, ada kerikil, gitu ya. Ada besi, jadi satu. Yang menyatukan itu semua adalah semen. Nah, di tubuh kita ada sel-sel itu nyatu mengikat yang namanya diikat oleh yang namanya kolagen. Kalau dinding pembuluh darah kita kekurangan kolagen, maka otomatis dindingnya rapuh. Paham ya? Analoginya, kalau kita punya tembok di rumah, temboknya gampang rontok, berarti semennya atau campuran semennya bermasalah. Entah semennya kurang kah, komposisinya nggak seimbang lah, kira-kira gitu ya. Kalau tukang tuh biasanya tahu tuh komposisi berapa semen, berapa pasir, berapa airnya, berapa ininya gitu. Sama di pembuluh darah kita, kalau dia kolagennya kurang, maka yang terjadi adalah kerapuhan pembuluh darah atau pembuluh darah tidak elastis. Nah, teman-teman, gimana cara saya bisa mengecek gitu ya pembuluh darah saya itu elastis atau tidak, pembuluh darah saya itu rapuh atau tidak gitu kan ya. Nah, itu memang sampai hari ini tidak ada alat medis yang bisa mendeteksi gitu ya elastisitas pembuluh darah. Nah, teman-teman, saya punya satu alat. Saya mau kenalkan satu alat yang mungkin teman-teman ada yang belum lihat, tapi yang belum tahu ya. Itu namanya alat QGC holistik, Quantum General Check Up Holistik. Ini saya kasih tahu yang pakai alatnya dulu, nanti yang tanda umum lah. Nanti baru saya kasih tahu lagi yang tanda umum. Ini alat QGC holistik seperti ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan boleh aja ditulis dulu ya, nanti akan saya jawab. Jadi alat seperti ini, teman-teman, ini mendiagnosa cukup dengan ditempelkan tangannya di sini, lalu nanti akan tidak perlu tusuk jarum, tidak perlu keluar darah, tidak perlu ambil sampel darah, cukup 2-3 menit ditempelin tangannya di sini, nanti terbaca di komputernya kondisi seluruh organ kita, termasuk pembuluh darah. Yang mana pembuluh darah ini akan perlu alat khusus ya di rumah sakit untuk mengecek kondisi pembuluh darah kita.
Oh, lanjut. Saya mau masuk ke sini dulu. Nanti bentuknya seperti ini hasilnya, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini, teman-teman, ini ada peredaran darah di jantung dan otak. Ya. Nah, di sini ada hasil pengujian. Hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kita bisa lihat, ya, di sini ada kentalan darah, ada plak kolesterol, ada hambatan pembuluh darah, ada kelenturan pembuluh. Di alat ini hasil diagnosa, hasil scan seorang penderita stroke yang baru berusia stroke-nya 4 bulan. Ya, baru berusia stroke 4 bulan. Di sini di hambatan pembuluh darah dia mengalami peningkatan, artinya ada hambatan yang cukup banyak. Lalu yang bermasalah lagi kedua di sini kelenturan pembuluh darah. Nah, kelenturan pembuluh darah. Plak kolesterolnya memang tidak banyak, tapi ternyata kelenturan pembuluh darahnya berkurang, hambatan pembuluh darahnya meningkat. Oke. Maka itulah yang menyebabkan orang ini akhirnya punya potensi terkena, bukan potensi ya, memang sudah akhirnya terkena serangan stroke. Kemudian selanjutnya di sini saya mau kasih lihat di sebentar ya. Karena kadang orang itu apa iya selalu di hipertensi gitu ya, selalu di diabetes, orang itu terkena stroke. Nah, ternyata tidak, teman-teman. Yang saya bilang tadi, ada salah satu yang sering orang abai atau merasa tidak, kayaknya enggak deh, yaitu ini, kadar asam urat. Yang tadi saya bilang nih, asam uratnya tinggi. Dan memang orang ini, bapak ini, beliau punya riwayat asam urat tinggi, sampai dia sering minum obat, minum vitamin D. Nah, karena sering minum vitamin D, maka jadi masalah di sini, teman-teman. Kalau orang terlalu sering minum konsumsi vitamin D dalam jangka panjang, itu pasti jadi masalah, ya. Oh, sorry. Saya buka ya. Yang di ginjal tadi. Oh, itu. Nah, ini kadar asam urat ini, teman-teman. Ya. Oke. Ini yang membuat apa namanya seseorang itu menjadi bermasalah. Sekali lagi ya, sebentar nih saya kasih lihat ya salah satunya. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, ada peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal dikarenakan vitamin D, gitu ya. Maka konsumsi vitamin D ini tidak bisa terlalu jangka panjang atau bahkan bisa dikonsumsi berlebihan, gitu ya.
maka akan jadi masalah gitu. Ketika vitamin D-nya kebanyakan dan kelamaan dalam jangka panjang gitu. Ya, ini salah satunya yang akhirnya menyebabkan jadi masalah. Nah, di alat itu, di alat IGC ini bisa baca gitu ya. Dan teman-teman alumni TSK yang sudah punya alat ini, dia ngebantu banget ke pasien-pasien itu bisa tahu arah pengobatannya sudah tepat atau belum, maksimal atau tidak. Karena bisa ada perbandingan ya. Cek hari ini, nanti 2 minggu lagi dicek, itu bisa kebaca nanti perbedaannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi pakai alat. Lalu gimana yang tidak pakai alat? Yang pertama, yang paling mudah dilihat adalah seringnya terjadi sakit kepala berkepanjangan. Oke. Sakit kepala berkepanjangan dengan intensitas sakitnya itu cukup lama, ya bisa seharian, gitu ya. Nah, itu sangat mungkin punya potensi terjadinya serangan stroke. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi ada ketegangan otot atau ketegangan pembuluh darah, ketegangan saraf di otak, gitu ya. Kemudian salah satu juga ketegangan di sini, ya. Ini narik sampai ke atas nih, gitu. Oke, narik sampai ke atas, kemudian berasa mencengkeram di sini, ya. Sakit kepala di area mana? Area mana aja, gitu. Yang sangat bermasalah ketika sakit kepala yang berkepanjangan itu di sebelah atau migrain disebutnya. Entah di kanan atau entah di kiri, hati-hati. Itu berarti jalur pembuluh darah yang ke otak di sebelah itu bermasalah. Ya, sirkulasinya bermasalah. Tarikan ototnya bermasalah. Oke, bisa kanan, bisa kiri. Migrain, ya. Dan berkepanjangan. Sering. Hati-hati banget. Karena itu bisa banget akhirnya menjadikan seseorang itu punya potensi terkena serangan stroke. Yang kedua, telinga. Telinga, teman-teman coba deh pegang telinganya diginiin. Coba pegang telinganya diginiin. Ya, silakan pegang telinganya coba begini. Kenceng apa lentur? Boleh ditulis ya di kolom chat. Lentur apa kenceng? Sakit atau biasa aja? Beginiin ya. Nah, coba deh. Sampai ke ujungnya sini. Sampai ke ujung nih. Dilipat sampai ke ujung sini. Kalau dilipat begini, kenceng. Biasanya yang dia sakit migrain, misalnya migrainnya sebelah kiri. Coba dicek ini. Lentur atau kenceng? Alhamdulillah ya kalau lentur ya. Alhamdulillah. Lentur. Ada sedikit sakitnya. Kalau dia kenceng, atau bahkan saya sering dapetin ada orang yang susah diginiin. Sakit banget. Kenceng. Berarti tarikan otot dari bawah, tarikan otot ke atas. Nah, itu bermasalah. Kenceng. Berarti ada ketegangan otot di situ. Sini ya. Oke. Sini. Tarikan, narik ke atas. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada bunyi kluk-kluk. Berarti ada kekakuan tuh, Pak Soleh. Ya. Nah, ada kekakuan. Nah, kalau di e-course saya itu ada pijat pijat kepala yang di situ ada pijat telinga. Yang tadi saya bilang soal telinga berdenging tuh. Nah, di e-course saya itu ada tuh panduan bagaimana cara memijat telinga yang benar ya untuk gangguan keluhan migrain, kemudian vertigo, kemudian juga balik.
Ya. Udah tulis. Udah. Besok. Oke. Lalu kemudian gangguan pendengaran, terutama gangguan pendengaran untuk anak-anak tunanetra, tunarungu, sorry tunanetra, tunarungu ya, itu kan ini masalah dengan telinga ya, itu juga bisa diterapi dengan itu. Nah, buat yang kenceng hati-hati ya, berarti ada tarikan otot ke bawah dan ke atas. Di mana ini pasti akan ada masalah. Coba dicek penderita stroke biasanya ininya kenceng ya. Nah, susah, sakit dia diginiin. Ya, berarti nanti salah satu pemijatannya adalah begini. Oke, satu sakit kepala, migrain, ya, atau sakit kepala menyeluruh di bagian atas, ya, apa namanya, berkepanjangan, itu sangat besar, ya. Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi saya bicara realnya dulu deh, gitu ya. Akan terjadi serangan stroke karena penyumbatan pembuluh darah atau pecah. Nah, salah satunya kalau pecah itu sakit kepalanya hebat, seperti orang kena palu godam gitu. Kena palu godam gitu ya, sakit sekali gitu. Sampai pingsan, muntah, pingsan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Jadi kalau tanda yang pertama itu pakai alat tadi. Tanda yang kedua ya, sakit kepala, kemudian sampai ke sini ya berasa, sebelah juga berasa sampai ke apa namanya, telinga kencang. Nah, yang terakhir itu coba teman-teman diginiin atau di sebelah sini, kemudian kita nengokin ke sini, kita ambil video atau tanya keluarga kita, di sini ada denyut apa enggak di sini, ya, ada denyut atau tidak di sini, ya. Jadi pembuluh darah di sini berdenyut dia, ya, gitu, sebelah kiri atau kanan, gitu ya. Di bagian ini kan ada otot nih, ya. Di sini dari atas sini sampai ke sini itu dia kalau kita giniin ototnya nggak keluar. Nah, ini kan ototnya keluar ya. Coba nanti pada saat tiduran kepalanya nengokin ke kiri, nengok ya. Lalu ini dua orang nih, perlu dua orang ya. Yang mau dilihat tuh tiduran, terlentang. Kemudian satu orang di belakang, kepalanya nengok begini, lalu tangan satunya taruh di sini, tarik, lalu tangan yang kanannya dorong pundak begini. Tangan kirinya tarik kepala, tangan kanannya dorong pundak kanan. Kepalanya nengok begini. Nah, lihat di sini pembukaan. Ada denyutan nggak? Kalau tidak ada denyutan, berarti sirkulasi darah ke atas pasti bermasalah. Kalau sudah sirkulasi darah ke otak bermasalah, maka bahaya, hati-hati. Itu salah satu tanda seseorang akan terkena serangan stroke. Kita nggak tahu kapan. Maka solusinya gimana? Solusinya ya berarti mesti sering-sering ini di stretching. Solusinya ya salah satunya ya di stretching supaya denyutannya keluar. Cenut, 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 cenut begitu. Nah, gitu ya. Nanti kalau di e-course saya tuh ada eh, tanda-tandanya. Teman-teman bisa lihat di e-course ya. Kalau ada yang mau belajar lewat e-course, silakan nanti Kang Tommy nanti tolong dikirim di kolom chat untuk pemesanan e-course, boleh teman-teman silakan disimak videonya tren skill ya teknik terapi pijat kepala, karena stroke itu kan pasti masalahnya di kepala ya, maka teknik pijat terapi kepala dilakukan setiap hari itu bagus banget untuk menghindarkan diri kita terkena serangan stroke, apalagi mereka yang keluarganya, tetangganya, ibunya, ya, atau saudaranya
kena stroke. Maka pelajarilah terapi stroke ini. Salah satu training stroke yang saya buat, ada training stroke komprehensif, ada juga e-course. E-course itu hanya terapi kepala aja. Tapi kalau training stroke komprehensif itu belajar 14 skill. Salah satunya skill membaca menggunakan alat ini, alat gigi holistik ini, ya. Gitu. Salah satunya dipelajari juga nih, skill pembacanya, ya, pakai alat ini. Ya. Atau ikut training stroke komprehensif yang mana tahun ini saya membuat eventnya berbeda dengan jalan-jalan. Ada tambahan jalan-jalan 1 hari. Jadi nanti ada training online-nya 5 hari, 5 hari full setiap malam. Ya, 1 malam itu 2 materi. Ada yang 2 materi, ada yang 1 materi. Berarti sekitar 10 materi dipelajari selama 5 hari. Habis itu offline-nya 3 hari. Ya, tanggal 26, 27, 28 Desember. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu Desember, 1 tanggal ini. 3 hari 2 malam, teman-teman, kita akan belajar di Pulau Seribu untuk terapi stroke komprehensif. Dimana kalau misalnya saya nggak ada niat sih untuk jadi terapi stroke, ya nggak apa-apa. Teman-teman boleh jalan-jalannya aja gitu ya, silakan, nggak apa-apa gitu ya. Cuma nanti nggak dapat sertifikat aja. Tapi kalau teman-teman ikut belajar terapi stroke-nya, teman-teman punya sertifikat. Perkara nanti teman-teman nggak akan jadi terapi stroke itu silakan saja. Tapi ilmunya pasti bisa berguna buat apa? Nggak terapi masalah kepala, seluruh keluhan masalah kepala ya itu digunakan terapi yang sama dengan terapi stroke gitu ya. Terapi nyeri itu juga bisa. Terapi untuk semutan, kembas, untuk saraf kejepit dan lain-lain itu bisa dipelajari teman-teman ya. Untuk apa namanya teman-teman, suatu saat mungkin itu akan bermanfaat buat keluarga Anda, pasangan Anda, ya, orang tua Anda, tetangga Anda atau kerabat Anda. 3 tanda itu sederhana saja teman-teman, yang sering kali kita abai. Sering kali kita saya mah sakit kepalanya cuma karena kalau lapar. Saya mah sakit kepalanya cuma karena kehujanan. Sama. Ketika itu sering terjadi, hati-hati. Potensi serangan stroke-nya juga sangat besar. Gitu, ya. Apalagi tensinya tinggi, diabetesnya juga kadang tinggi. Nah, ada tadi saya dapat tadi pagi dari salah satu alumni, orang ini menderita hipertensi dan minum obat terus-terusan. Satu ketika tadi pagi dicek kadar gulanya 340. Bayangkan. Langsung 340 kolaps. Di sini ada nggak alumni? Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi beliau menyampaikan begitu. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau sudah sampai seperti itu, sangat mudah terkena potensi serangan stroke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan Kang Tommy jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, jika mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mangga, saya kembalikan ke Kang Tommy. Halo. Bu Hermayani mau ikut belajar. Mangga Ibu, silakan tuh. Nomor teleponnya dihubungi Kang Tommy itu 0896 077 126 19. Ya. Silakan nanti dihubungi Kang Tommy untuk ikut belajar training stroke komprehensif. Saya tekankan lagi teman-teman, training stroke komprehensif yang training trip ini boleh diikuti buat siapa saja, bahkan pemula sekalipun, bahkan belum pernah belajar terapi sekalipun. Anda seorang profesional, Anda seorang pekerja, karyawan, guru pabrik, guru, dosen, tenaga medis bahkan mungkin, atau juga teman-teman terapis, ya. Atau mungkin yang saya nggak pengen jadi terapis, saya cuma pengen ilmu ini mungkin bisa bermanfaat buat keluarga saya, buat orang tua saya, buat tetangga-tetangga saya, atau mungkin buat Anda yang lagi di PHK. Ada juga nih teman-teman yang di PHK bingung mau cari kerja bagaimana.
sok mangga belajar training struktur komprehensif ini. Mungkin bisa jadi salah satu penghasilan yang bukan tambahan kalau nilainya sudah di atas 12 sampai 20 juta per bulan ya. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja kalau gitu Kang Tommy sepertinya belum ini. Silakan sahabat sehat yang mau bertanya atau saya jawab dulu deh yang ada di kolom chat tadi. Mana ya? Oh, sudah ada. Ya, silakan Kang Tommy. Lagi balesin, banyak yang japri. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sabar, sabar, sabar. Belajar dulu ya. Ini yang Oke, japri saya. Ini nomor saya langsung ya. Jadi teman-teman kalau ngubungin itu bisa berteman dengan saya di WhatsApp. Ya, nanti asik. kita bisa tanya jawab. Ini tadi ada Pak Soleh yang udah japri saya. Kemudian ada Pak Heri Sonjaya, Masya Allah. Itu tadi Pak Heri nih ya yang nanya itu luar biasa. Baik, terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah mengikuti materinya dari Setandi. Insya Allah tadi saya lihat pertanyaannya banyak banget ya di kolom chat. Ini nanti kita akan sediakan waktu khusus untuk teman-teman untuk dijawab satu persatu. Nanti mungkin saya akan bacakan dari atas, jadi saya harus manjat dulu ya ke atas karena tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul dari awal. Nanti saya coba cari. Tapi mungkin tadi ada beberapa mungkin yang belum pengen tahu info nih, termasuk tadi yang japri saya ada beberapa yang pengen dapat info lebih jelas mengenai tentang trainingnya. Mungkin saya informasikan dikit ya buat rekan-rekan ya. Mudah-mudahan sekalipun teman-teman tidak ikut tidak ada masalah ya. Jadi ini hanya sekedar informasi dari kami Healthy Mastery Academy. Kalaupun misalkan teman-teman saat ini belum bisa untuk hadir atau untuk ikut, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk lain kali. Karena materi dari training dari HMA insya Allah akan ada setiap bulan ya. Tapinya adalah biasanya kotanya berbeda-beda. Ya mungkin hari ini ada di Jakarta, bulan depan bisa jadi di Bandung, bulan depannya lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, karena kita lagi cari para bisa dibilang perwakilan dari HMA di setiap daerah yang bisa ngadain training. Tapi salah satu syaratnya adalah teman-teman harus jadi alumni HMA dulu, gitu ya. Oke, saya coba share dulu ini. Oh ini untuk training tripnya ya. Informasi buat rekan-rekan untuk training trip sepertinya udah masuk ya share screen saya. Belajar terapi stroke sambil jalan-jalan. Ini adalah terapi stroke komprehensif. Hanya saja karena ini akhir tahun gitu ya. Kemudian juga sesinya pas dengan momen jalan-jalan, liburan sekolah ya. Ini liburan sekolah banget ini. Maka kita ngadain training trip sekalian. Artinya teman-teman bisa belajar secara lengkap juga, tidak ada yang dikurangi materinya, tapi bisa sambil jalan-jalan ke Pulau Seribu ya. Ini udah ada keterangannya, kita akan jalan-jalan ke Pulau Seribu berapa lama? 3 hari 2 malam. Biasanya kalau teman-teman ikut training struktur komprehensif yang reguler itu hanya 2 hari tanpa menginap dari pagi sampai dengan sore. Kemudian zoomnya materi onlinenya cuma 3 hari. Khusus untuk di training trip itu tempat materinya 5 hari. Ya materi online ya, materi onlinenya 5 hari, offline-nya 3 hari 2 malam. Ya 3 hari 2 malam sudah plus sama jalan-jalan. Artinya nanti ada paket snorkeling nih, mungkin saya perbesar ya fasilitasnya. Ya biar jelas harganya juga kita subsidi 1.500.000 buat 20 orang pertama doang. Sekarang itu sudah mendekati 10 orang nih, masih ada sekitar 20 harian lagi. Ya, udah mau 10 orang dan sisa kuota tinggal sekitar 10 orangan lagi. Jadi bagi rekan-rekan yang pengen dapat harga 3 juta ini silakan aja cepet-cepetan ya. Karena alumni kita saat ini ratusan dan kita lagi coba tawarin satu persatu. Kemudian di grup HMA itu ada ribuan orang. Jadi ini cepet-cepetan aja, hanya 20 orang pertama dan yang sudah
hampir 10 kalau nggak salah deh, 8 atau 9 ya, yang sudah fix itu sudah daftar bahkan sudah DP. Nah, nanti saya kasih info soal DP. Jadi silakan, kurang lebih sekitar 10 orang lagi nih, cepet-cepetan. Nanti kalau udah lebih dari 20 berapa Kang dapat harganya? 2 juta, 2 juta. 3.500.000. Naik 500.000 ya. Jadi lumayan 500.000 ya. Bisa buat jajan anak waktu kita tinggal. Nah, makanya cepet-cepetan aja. Dan kalau misalkan teman-teman punya kendala, misalkan saya punya anak Kang, masih SD, atau anak saya masih bayi, atau mungkin teman-teman pengen ajak suami atau ajak istri atau ajak anak gitu, satu atau dua, boleh nggak? Boleh. Nanti dapat harga spesial ya, tentu tidak 3 juta. Nanti harga spesialnya ada. Bahkan kalau anak di bawah 5 tahun itu tidak nyampe sejuta, cuman bayar akomodasi doang deh kalau nggak salah. Sekitar 750 apa di bawah 7,5 gitu ya. Nanti saya lihat lagi gitu ya keterangannya. Tapi yang pasti teman-teman kalau mau ajak suami, istri, anak gitu kan, orang tua bahkan, tapi jangan yang stroke ya. Repot nanti diajak naik kapal gitu kan. Pokoknya yang sehat lah ya, untuk sambil jalan-jalan itu boleh. Dan itu harganya miring banget di bawah 3 juta. Ya, hanya tidak dapat fasilitas belajar dan sertifikat dan lain-lain. Tapi kalau makan dan lain-lain itu udah dapat semua sama kayak gitu. Jadi ini 14 skill ini teman-teman dapat ya. Materinya tuh padat banget teman-teman. Makanya ada 5 hari online, 3 hari 2 malam itu kita selain jalan-jalan kita sempetin terus ada materi yang memang harus offline, itu kayak pijat kepala tadi yang Ustaz Tandi sudah singgung ya. Itu teman-teman harus offline tuh. Kenapa? Karena apa ya, teman kayak alumni sebelumnya deh ya, dua dua angkatan sebelumnya aja nih yang terdekat itu walaupun offline sudah di depan mata guru kita praktekinya, itu masih bisa salah dalam memeragakan tekniknya gitu. Maka ini betul-betul saya menganjurkan teman-teman untuk ikut training ini supaya bisa bisa pas gitu dapatnya ya. Kemudian ini fasilitasnya banyak ya, makan gak usah takut. Kemudian ada snorkelingnya juga nanti kita di sana, ada foto bawah lautnya, ada diskon juga 20% untuk tes tipin ya. Ini kita partner ya, bekerja sama dengan salah satu lembaga, lembaga mitra kita. Nah, salah satu produknya adalah tes tipin. Nah, nanti teman-teman akan dapat potongan sebesar 20%. Kalau tidak salah harganya itu sekitar 750 untuk tes TV-nya. Ya, tapi kalau teman-teman ikut ini, teman-teman berarti bisa dapat potongan sekitar 150.000 tuh untuk tes TV. Tes TV itu nanti mungkin saya coba share layarnya ya, biar teman-teman bisa baca. Oke, kemudian saya coba buka ini. Nice. Flyer yang kedua, jalan-jalan ke Pulau Seribu, bonus belajar terapi stroke sama ini. Nah, saya mau share untuk pijat kepalanya biar nggak penasaran nih. Coba di chat dulu di kolom chat, siapa yang mau saya coba kasih cuplikan. Bukan cuplikan sih, ini rada lama videonya tentang pijat kepala yang tadi sudah dibahas oleh saya dan oleh Ustadz Andi. Siapa yang mau? Boleh. Saya nunggu responnya dulu. Kalau banyak saya putar. Ini video waktu praktek training stroke nih, bukan video cuplikan. Ya, saya oke karena banyak, saya coba share ya. Waduh, yang japri saya Masya Allah ini udah lumayan banyak. Siap, siap. Kalau japri saya langsung kasih keterangan ya. Langsung kasih keterangan aja biar langsung saya to the point. Kasih keterangannya tuh teman-teman mau pesan e-course, mau ikut training trip, atau mau apa gitu, atau mau cuman kenalan doang gitu ya. Atau mau cuman cuman pengen tahu saya, ya boleh juga sih. Gak apa-apa. Kang, saya cuman mau tahu Kang. Ya udah bolehlah. Ya nanti kan ujung-ujungnya saya tawarin juga untuk beli e-course. Oke, ini saya share ya karena udah banyak. Saya buka dulu videonya. Bentar ya. Tunggu, tunggu, sabar.
Oke, nih sudah kebuka. Saya share screen. Ini salah satu teknik nih. Teman-teman dapat satu teknik dari kami. Gratis. Monggo. Udah masuk belum? Coba kasih feedback dulu. Tampilannya udah masuk? Udah ya. Di kepala wilayahnya begini, miringin ya. Ini nggak pakai kering, tangannya gerakannya begini, ya. Ini saya nih Dari samping belakang praktek ya. kalian masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seberapa tekanannya? Tekanannya sampai ibu bapak ngerasain ototnya yang ada di lapisan kulit kepala dalam. Jadi bukan diusap, tapi ditekan sedikit. Nah, ini akan ada rasa otot yang gerak sini. Nah, tuh, ya. Kenapa? Iya, perebutan. Nah, seperti ini, tangan kirinya taruh di sini, lalu diputar. 3, 4, 5, 6, 7. Lalu belakangnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari batas rambut belakang ketemu batas rambut depan. Belakangnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadi 1, 2, 3 tengah, 4 tengah ya. Lalu dibalik sini ya. 5, 6, 7. Jadi kiri 3, kanan 3, tengah 1. Oke? 7 garis ya. 7 garis. Jadi Ya. kiri kanannya 3, tengahnya 1 ya? Iya, caranya di mana? Misalnya yang keempat di tengah kan. 1, 2, 3, 4 balik 5, 6, 7. Oke? Terus ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakangnya lagi. Ya. Terus diputar ke sini sampai sini 7. Satu lagi. Ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kan tadi tengahnya sudah. Oke. Terus kemudian ototnya bagaimana? Dari belakang ke depan. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 tuh di lurusan sini. 5 di kepala wilayahnya begini. Miringin ya. Ini nggak pakai. Jadi begitu teman-teman, belajarnya sangat detail ya. Ap- Pijatnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau teman-teman ikut training stroke komprehensif ya. Jadi pastikan teman-teman. Dan ini saya mungkin sharing ya. Saya baru nerapi 2 hari yang lalu pasien stroke, baru 1 pekan pulang dari rumah sakit ya. Yang tadi saya ceritakan di awal tuh 3 hari di rumah sakit nggak diapa-apain ya. Kemudian tiba-tiba disuruh pulang dan tidak disuruh balik lagi ya. Itu saya juga bingung itu kenapa tidak disuruh balik lagi, cuma dikasih obat. Kemudian ketika satu satu pekan itu kan udah 1 atau 2 pekan gitu ya, 1 pekan kalau nggak salah ketemu saya, kemudian saya coba dalami gitu ya, saya coba apa namanya tanya-tanya berbagai macam hal. Nanti kan di stroke komprehensif kita diajarin tuh bagaimana menjadi seorang konselor ya, seorang terapis tapi juga bisa apa ya berkomunikasi dengan pasien atau berkomunikasi sama keluarganya. Nanti diajarin. Nah itu kita bisa memperdalam itu kasus ini kenapa ya dan lain-lain. Nah itu ternyata satu BAB-nya udah seminggu nggak keluar, kemudian nggak bisa tidur 5,5 jam sekali kalau kata anaknya itu bangun. Nah kemudian dari situ kan kita baru nangkap oh ternyata kalau seandainya orang ini mau diterapi fokus kita apa? Satu, bikin dia bisa tidur. Yang kedua, bikin dia bisa BAB. Kayak gitu. Dan alhamdulillah 1 kali terapi ya baru 1 kali terapi apa saya hanya baru pegang kepala sama pegang perutnya, kepala saya pegang, perutnya saya pegang di hari itu yang di hari yang sama gitu kan 1 kali terapi itu. Besoknya kemudian saya konfirmasi ke keluarganya, satu dia bisa tidur
dari semenjak saya pulang sampai bangun lagi jam 5. Ya, saya pulang itu sekitar jam 10 malam. Itu dia bisa tidur, nggak bangun-bangun. Padahal biasanya setengah jam sekali dia bangun. Kemudian yang kedua, saya konfirmasi lagi soal BAB-nya sore. Kemudian BAB-nya alhamdulillah sudah bisa keluar. Padahal seminggu yang lalu sama sekali tidak bisa keluar. Atau sudah seminggu nggak bisa keluar. Nah, itu ya. Jadi, dan teknik itu nanti teman-teman pelajari itu di training stroke komprehensif. Kalau yang ikut teman-teman ikut di training trip, ada bonus jalan-jalan. Januari tadi ada yang nanya di Bandung itu nanti apa namanya? Januari ya, yang di Bandung ada Bunda siapa ya? Bu Bunda Siti Fatimah. Bunda Siti Fatimah ya. Itu ada di Bandung. Untuk kota-kota yang lain belum, nanti menyusul. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjadi perwakilan kita untuk ngadain di sana. Ini sesuai janji saya, coba saya share screen ini dulu. Pekanbaru belum ada, ya belum ada rencana. Saran saya teman-teman daftar yang udah ada dulu, ya, karena kalau teman-teman daftar sekarang itu bisa jadi potensi penghasilan. Tapi kalau nunggu 1 tahun yang lagi, ya boleh aja, monggo aja. Tapi kalau daftar sekarang, teman-teman bisa praktek sekarang, bisa merojaah dari sekarang, kemudian teman-teman langsung masuk ke komunitas kita dari sekarang. Nanti kalau kita ada peluang-peluang eh, bagus, kemudian ada pasien-pasien stroke di sana, kita langsung oper ke teman-teman di sana. Nanti teman-teman bisa jadi mitra HMA. Nah ini ya, tadi tes Stephen teman-teman akan dapat 20%. Ini biayanya betul 7,5. Nah, tes Stephen itu teman-teman akan dapat banyak manfaat dari tes ini. Ya, saya pribadi udah tes ini. Saya itu salah kalau kalau nanti akan dijelaskan secara lebih detail waktu teman-teman tes. Tapi yang pasti otak kita itu dibagi menjadi beberapa bagian begitu ya. Yang setiap bagian tersebut kalau teman-teman misalkan di bagian ini atau di bagian itu punya sistem kecerdasannya masing-masing, punya kepribadiannya masing-masing gitu ya. Nah, kayak misalkan saya itu udah tes dan dapat sertifikatnya, resmi tesnya juga. Kemudian sudah dites hasilnya adalah saya thinking extrovert ya, thinking extrovert. Nah, salah satu sistem kecerdasan yang saya miliki sesuai dengan apa namanya keilmuan yang ada di Stephen adalah saya sangat fokus atau saya sangat teliti di bagian data gitu ya, teliti di bagian data, termasuk mungkin saya akan menjadi orang yang bisa dibilang kalau dikumpulkan dengan teman-teman yang lain kemudian disuruh mengerjakan sebuah data ya, mengerjakan di belakang layar atau di laptop begitu ya, bisa jadi saya menjadi orang yang paling cepat untuk mengerjakannya gitu. Dan cara saya mengerjakan itu tidak loncat-loncat tapi runut ya, mulai dari hulu ke hilir. Nah, itu adalah sistem kecerdasan. Nah, taunya dari mana? Nanti akan dijelaskan ketika teman-teman tes. Nah, ini ada ya. Ini punya partner kita, saya kenal dengan orangnya, termasuk juga sahabat baik Ustaz Andi Hasbi. Gitu. Nanti silakan teman-teman bisa japri saya untuk kalau ada yang mau tes ini juga. Oke, kita bacain satu persatu pertanyaan Ustaz Andi ya. Siap. Sebentar saya, ada yang udah di note belum tadi pertanyaan Ustaz? Ada itu tadi di atas itu ada yang angin ya. Oh, itu Stroke tadi karena saya tahu ya. Kalau ya kepalanya itu sering terkena kipas gitu ya atau AC, itu apakah bisa menjadi penyebab Ustaz untuk terkena stroke? Monggo. pertama gini. Oke, pertama poin pentingnya itu adalah eh, potensi terkenanya bisa iya. Kenapa? Karena kepala ini ketika sering terkena dingin, masuk dingin ya. Namanya dingin itu bisa membeku, bisa statis berarti gitu ya, statis membeku sehingga kemudian sangat bisa berpotensi akhirnya si pembuluh darah itu menjadi mengeras. Oke, cuma pertanyaannya Bu Mutia itu stroke berat. Nah, kalau berat atau ringan tergantung pada dampak yang terjadi gitu ya. Misalnya stroke hemoragik misalnya gitu ya, perdarahan, maka bisa saja dia berat. Bisa juga iskemik, bisa saja dia berat ketika penanganannya lambat. Tapi kalau dia
sebentar lalu dia jalan lagi, maka bisa jadi stroke-nya jadi tidak berat atau stroke ringan lah, atau namanya transient ischemic attack. Tapi potensi terkena stroke-nya itu juga bisa ketika manteng ke arah wilayah kepala gitu ya. Makanya bagusnya kalau AC itu dia anginnya tidak langsung ke bawah tapi dikasih akrilik biasanya supaya dia mantul ke atas sehingga nanti nyebar anginnya gitu. Tidak langsung ke wajah kita gitu ya. Kadang kalau di kamar gitu AC itu ngadep ke arah kita gitu kan, ke depan. Jadi sangat bahaya sekali gitu. Termasuk juga kipas angin. Jadi muter aja dia itu lebih bagus. Begitu Kang Pami. Ya, ya, siap, siap. Berarti bahaya juga ya kalau langsung gitu. Oke, nih saya coba baca lagi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja nanti di kolom chat ya, nanti saya bacain satu-satu. Ini kita masih ada sekitar 10 menit untuk sesi pertanyaan. Nanti setelah ini kita akan ambil kesimpulan gitu ya. Oh, ini tadi dari Pak Eko Sama-sama. Budi Purnama, ini apa penyebab utama stroke, makanan apa saja yang mengakibatkan terjadinya stroke, sama bagaimana solusinya. Kalau solusinya ya gitu. Oke, Pak Eko. Jadi di penanganan stroke itu saya punya namanya P3DAS, Pak. P3DAS. Apa pencetus, penyebab, penyumbang, ya, dampak, akibat, solusi. Maka penyebabnya itu sebelum terjadi stroke itu ada penyebab, ada penyumbang, ada pencetus. Salah satunya adalah pikiran, gaya hidup, ya, pikiran, gaya hidup. Nah, di gaya hidup ini pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang scoring, gitu ya, scoring apa namanya potensi terkena penyakit, gitu ya, scoring potensi terkena penyakit. Kalau pikiran tentang jelas stres, dendam yang dibawa sampai tidur, amarah, kekecewaan, kebencian dan lain-lain, gitu ya. Takutan juga bisa. Kemudian yang ketiga penyakit apa bawaan, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, gitu ya. Nah, itu P3DAS-nya Pak Eko. Nah, kemudian makanan apa saja yang menyebabkan terjadinya stroke? Ya tentu sebenarnya makanan apapun sepanjang halal dan baik, tidak berlebihan, itu aman-aman saja. Misalnya gorengan, kerupuk, apalagi ya, junk food itu sepanjang tidak berlebihan, dimakan setiap hari, ya, jumlah banyak, ya, seminggu sekali gitu ya, sebulan sekali junk foodnya dan lain-lain itu aman, dibatasi dan dinikmati serta diimbangi dengan apa? Dengan herba. Wajib minum herba. Apalagi yang usia sudah 40 tahun ke atas nih, wajib banget minum herbal karena apa? Itu yang akan mengakibatkan seseorang itu pembuluh darahnya menjadi rapuh gitu. Ketika pembuluh darah menjadi rapuh, pembuluh darahnya apa namanya kolagennya berkurang, ya sangat mudah berpotensi terjadinya serangan stroke. Solusinya olahraga bekam, minum herbal, dan hindari stres. Selalu bahagia Pak Eko. Terakhir, ikut training stroke komprehensif. Itu lebih keren lagi. Solusinya begitu. Ya, Oke. nggak ikut juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Kita juga nggak maksa. Tapi Siap. kalau buat teman-teman yang pengen dapat kesempatan luar biasa, boleh. Oke, ini ada masuk lagi. Istri telinga berdengung. Ini mungkin kayaknya istri Pak Heri ya, Pak Heri Sanjaya. Istri telinga berdengung, bahkan kurang dengar sebelah. Oke, Pak Heri, ini kalau telinga istri berdengung, kan Bapak kan terapis. Kalau misalnya masih berdengung juga bisa dua cara. Ini yang saya lakukan ya, dan dilakukan oleh alumni-alumni saya.
satu terapi MLS, ada MLS sendiri. Nah, ini salah satu fungsinya juga bisa untuk dari pengalaman saya dan pengalaman alumni-alumni itu sangat bisa membantu untuk mengurangi dengungan itu. Bahkan yang sudah 5 tahun, bertahun-tahun gitu ya, cukup dengan di MLS. Tapi mungkin tidak sekali kalau dia udah sekian tahun gitu ya. Mungkin bisa 2, 3, atau 4 kali gitu. Yang kedua, pijat telinga gitu ya, pijat kepala. Pijat kepala, salah satunya nanti ada teknik pijatan di telinga. Nah, itu juga bisa membantu. Begitu ya, Pak Heri. Nggak ada suaranya, Kang Tommy. Bentar, bentar, pencet. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin eh, dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat. Ini tadi Bunda Fatima udah ngirimin tuh apa namanya acara di Bandung ya. Jadi kita kalau di Bandung salah satu penyelenggaranya alhamdulillah ada Bunda Fatima nih. Saya coba share. Nah, itu udah bisa. Langsung bisa diklik gitu tuh ya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup di malam hari ini, saya izin mengulang bagi rekan-rekan yang pengen ikut training trip atau training stroke komprehensif di mana aja sebetulnya ya kalau di Januari ini kita adanya di Bandung ya. Nanti kalau teman-teman mau ikut di tempat yang lain kita akan infokan juga di grup sih ya, di grup HMA nanti mesti akan diinfokan ya. Kalau training trip ini di Desember aja nih ya. Training trip ini tidak ada di bulan-bulan yang lain kan, biasanya 1 tahun sekali. Jadi kalau mau ikut yang spesial ini ya silakan aja japri saya. Tadi nomor saya udah saya share ya. Nanti kalau teman-teman ada di Bandung atau di mana juga nanti akan saya rekomendasikan untuk ikut di kota tersebut. Ya, kalau di Bandung ini ada Bunda Fatima di bulan Januari nih. Ya, nanti bisa ikut di sana. Itu yang reguler ya, yang 2 hari gitu ya. Mau belajar dari pagi, paginya itu dari jam 8 kalau nggak salah, setengah 9 sampai dengan jam 5. Nanti insya Allah juga bisa ketemu saya di sana. Kalau bagi yang mau ketemu saya ya. Oke, ini tadi saya juga kasih promo khusus buat teman-teman yang pengen belajar pijat kepala doang ya, tanpa ilmu-ilmu yang lain, hanya pijat kepala. Ini harga asli kita di angka 250.000 untuk e-course pijat kepalanya. Ya, lengkap ya pijat kepala. Itu kalau teman-teman mau daftar malam hari ini atau paling paling lambat saya kasih waktu sampai besok malam, itu saya kasih harga 99.000. Silakan. Ya, ini mumpung saya kasih promo. Jadi japri aja dari sekarang walaupun transfernya besok gak ada masalah. Saya kasih waktu sampai besok malam ya. Harga kita normal 250.000 untuk satu e-course. Ini malam ini atau maksimal transfer besok itu saya kasih 99.000 aja ya untuk e-course pijat kepala. Mungkin itu aja apa namanya informasi dari saya. Mungkin sebagai penutup saya persilakan Ustaz Tandi, ada yang mau disampaikan? Oke, teman-teman semua. Saya cuma mau sampaikan gini, bahwa saya berharap kita semua eh, terbebas dari serangan stroke, jauh dari serangan stroke. Namun, kita tahu bahwa serangan stroke ini adalah jenis terapi yang sangat-sangat eh, bisa membuat setiap orang terkena guncangan gitu ya, guncangan kehidupan, baik diri sendirinya ataupun keluarganya. Maka saran saya, teman-teman tetap menjaga kebahagiaan, ya, tetap mencoba acceptance terhadap setiap masalah yang dihadapi sehingga hormon-hormon tubuh itu menjadi eh, terkendali gitu ya. Dia mencoba menikmati setiap makanan yang dimakan secara sepenuh ya, eh, hati gitu ya, hadir utuh sadar penuh ketika makan gitu, menikmati makan. Jadi tidak banyak, tidak berlebihan itu dinikmati. Kemudian juga selalu bersyukur. Itu saja. Dan saran saya, teman-teman, selama kami di HMA masih sehat, masih terus
berbagi informasi tentang stroke, pantengin terus, ikutin terus, sebarin linknya sebanyak mungkin sehingga banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari sini gitu ya, dan juga mungkin menjadi wasilah kesembuhan buat banyak orang yang nantinya insya Allah itu juga menjadi jariah kebaikan buat teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, saya kembali lagi ke Siap. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah menyimak materinya di malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, nanti insya Allah bisa kita jawab di sesi yang lain. Boleh teman-teman nanti apa namanya di note gitu ya, kemudian ditanyakan. Insya Allah satu pekan itu biasanya kita 2 kali webinar atau minimal banget itu 1 kali. Dan webinar ini sifatnya gratis ya. Jadi di HMA tidak hanya melulu training berbayar gitu ya, karena memang tujuan kita bukan hanya itu saja ya. Kita juga berbagi ilmu walaupun dengan kesempatan yang terbatas, karena webinar ini kan mungkin waktunya maksimal banget 1 jam ya, setengah jaman gitu. Tapi kita sadar bahwa berbagi ilmu itu sangat penting, walaupun mungkin ilmu-ilmu yang dibagikan tidak runut dan lengkap banget gitu ya seperti di training, tapi saya yakin bahwa ilmu tersebut pasti membawa manfaat. Jadi pantengin aja grup-grup yang ada di HMA. Insya Allah seminggu sekali biasanya ada webinar gratis. Nah, ini nanti yang terdekat itu di tanggal berapa ya? Kalau tidak salah di tanggal 14 atau 15 gitu ya. Pokoknya pantengin aja grupnya. Atau kalau nanti belum masuk grup, pengen masuk grup, bisa japri saya tuh ya, nomor saya yang tadi. Oke, gitu aja. Makasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Mudah-mudahan saya mendoakan semuanya dalam keadaan sehat. Buat sahabat yang ada saudara, keluarga, atau tetangga, atau sahabatnya gitu ya, yang saat ini sedang dalam kondisi sakit stroke, ya mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk Ustadz Andi yang Masya Allah ini lagi di luar tapi siap. menyempatkan waktunya untuk berbagi. Mudah-mudahan kesehatan selalu tercurah sama beliau dan Allah mudahkan terus untuk berbagi kebaikan buat kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.